saat suamiku pergi ke Kemala, aku latihan sendiri. Di saat suamiku pergi jeng-jeng seneng-seneng sama cewek-cewek lain, aku latihan sendiri. Si Purayu. Tapi nggak jadi konangan, orang sis komburi terus masih ada yang tanya, Mas Daninya mana mbak? Mas Dani ikut berapa mbak? Pernah nyoba sekali dan aku muntah-muntah soalnya teksturnya terlalu kental kok. Ini buat anjing atau kucing, memang buat jalan-jalan. Yang penting adalah foto. Halo teman-teman, apa kabar? Balik lagi di channel Dani. Video ini diambil 4 atau 5 hari sebelum BTR Ultra. Dan kali ini momen yang cukup krusial dan fenomenal. Kita akan melihat apakah seorang Bojo Galak bisa finish di ultranya dia setelah vakum sekian 2 atau 3 tahun di kategori ultra. Jadi di video kali ini mau ajak kalian buat bedah aparel dan gear apa aja yang dibawa sama Ayu, dan ngobrol kira-kira persiapan apa aja yang dia lakuin, dia siapin untuk menghajar BTR Ultra 60 kilo kali ini. Nah, karena orangnya ada di sebelahku, pesanku untuk dia, enggak apa-apa ndak. Kalau mau nyerah tuh enggak apa-apa. Nanti aku ada di sana. Puk. Asu. Jojo, apa yang membuatmu kesambet untuk mengikuti BTR Ultra 60 kilo ini setelah sekian lama vakum? Janjinya aku yo kepikir apa rodo mawut ya, karena 2 tahun yang lalu tuh aku ngomong aku kapok lewat Black Lava. Tapi tahun ini tak baleni meneh. Mbuh nopo. Jadi sebenarnya aku tuh nanti akhir tahun tuh pengennya ikutnya SLU 80 ya toh. Nah, seperti yang kalian tahu SLU 80 itu punya bojoku langsung opo sofinis gue. Jadi as you can see kalau SLU 80 itu kan ada kualifikasinya. Nah, kualifikasinya apa? Itu tuh kayaknya kalau nggak salah trail run 50 kilo ya, Nah, trail 50 kilo di mana? SMR nggak mungkin kan, aku kan panitia. Jadi aku memutuskan BTR yuk gas. Soalnya aku sebenarnya aku tuh suka gunung Batur, aku suka Gunung Abang, aku sudah pernah kesana sekali dan menurutku tuh gunung yang enak buat dinaikin gitu. Nah, masalahnya aku deg-degannya tuh justru malah downhillnya, Ju. Tapi kamu belum pernah naik ke Gunung Trunyan, bro. Nggak apa-apa, itu Trunyan itu bukit, bukan gunung. Nah, pertanyaanku, gue sudah melihat videoku berapa kali buat ngiro-ngiro nanti. Jadi gini, aku tuh sudah nonton videonya Cika, tapi itu videonya Cika tuh nggak lengkap. Dia tuh kalau masuk WS tuh nggak ngomong WS-nya tuh kilometer berapa, jam berapa itu. Jadi aku harus kira-kira sendiri, guys. Videonya Dani Cika tuh memang kayak gitu, lebih lengkap videoku. Makanya kalian tuh mending nonton videoku daripada nonton videonya Cika. WS tuh kan ada, Nggak ada, kan beda. Kue sampai situ jam berapa nggak tahu, kue sampai situ berapa jam nggak tahu. Makanya kalau buat video tuh yang lengkap gitu loh. Bikin video cuman gue pas mangan-mangan tok yang lengkap. Terus aku tuh cuma nonton videonya Dani Cika tuh cuman sekali. Karena apa? Karena aku jujur, aku rodok sebel dengan beberapa orang yang dia rekam berisik. Nggak senang aku. Jadi tak skip. Kok tawon gelem-gelem. Lelah aku. Terus pertanyaan berikutnya, apakah kue sudah membuat suatu race plan atau strategi? Sudah, aku sudah bikin per WS, per CP, sama per puncak. Tapi masalahnya adalah ternyata kemarin itu ternyata beberapa segmen diganti. Jadi kalau katanya Bli Agus itu ada beberapa yang rawan longsor, jadi mau nggak mau harus diputerin. Dan itu kalau aku lihat di totalnya sih nambah sekitar 1,7-an kilometer, sama elevation gain-nya tuh aku lupa berapa. Cuman ya karena ini juga untuk keselamatan peserta ya, jadi mau nggak mau diputerin ya oke lah, kita hajar habis. Terus sudah ada target tertentu Jo? Berapa jam? Under 18 jam. COT ini? 19 jam. Menurutku 18 jam plus gue. Nggak, aku under 18 jam. Nggak apa-apa lah, yang penting selama masih under 19 jam itu masih aman Jo. Cuman targetku adalah under 18 jam gitu. Oke, terus ada latihan khusus buat mempersiapkan ini enggak, Jo?
Loh, aku tuh sudah latihan terus loh. Di saat suamiku rinjani aku latihan sendiri. Di saat suamiku pergi ke Kemala aku latihan sendiri. Di saat suamiku pergi jeng-jeng seneng-seneng sama cewek-cewek lain aku latihan sendiri. Ya kayak kalian lihat di vlog-vlognya dia kan banyak cewek ya kan. Nggak usah menyangkal. Semua ada barbuk. Di vlog-vlog banyak cewek sopo. Nah, itu kan pokoknya intinya adalah aku latihan sendiri, nggak temenin suamiku. Jadi jadi kalau misalnya kalian ketemu aku tanya Mas Dani Cika di mana, orang ngerti golek dhewe jancuk. Kowe kudune gawe reels dhewe sih. Ini nanti dipotong jadi reels. Terus udah mulai berapa hari kemarin persiapan gear dan apparel, dan menurutmu sepenting apa atau seberapa penting atau seberapa ngefek ya pemilihan gear yang tepat dan nutrisi yang tepat untuk menjalani suatu race? Ini jujur ya, pertanyaan itu keluar dari seorang Dani Cika. Ini jujur aku kan termasuk trail runner lama. Jadi zaman sebelum pandemi itu nggak ada kita pakai gel-gelan tuh, nggak ada salt stick tuh apa. Terus apalagi Katsuo itu apa, kita nggak tahu kayak gitu. Ada, cuman ya kita nggak tahu ada kayak gitu. Jadi kita selama ini tuh bukan nggak tahu cuman, sih, lebih ke eman-eman aja. Eman-eman duit. Karena dulu tuh kan adanya cuman ada gujel doang. Dan gujel doang itu tuh mahal ya, 35.000 ya satunya ya. Nah itu pun aku pernah nyoba sekali dan aku muntah-muntah soalnya teksturnya terlalu kental kok pejoh. Jadi aku nggak bisa menelannya ngono loh. Jadi terus sekarang ini kan karena udah perkembangan semakin maju, teknologi semakin maju, banyak produk-produk baru yang lebih lebih affordable dan ternyata cocok sama aku ya. Sekarang aku pakai. Itu aku sudah nyiapin tadi total untuk persiapan 10 jam. Nanti saya jangan itu. Aku tanya seberapa penting dan berapa lama aku prepare dan mulai research gear, kalau research gear dan lain-lain itu ngomong ke nutrisinya dijeblak aja, dibuka. Dan kalau ngomong ke research gear dan segala macam itu tentunya dengan trial error sendiri ya. Karena kadang yang dipakai orang lain cocok, buat aku nggak cocok. Kadang kalau kayak Cika nih, dia cocok pakai quiver. Sedangkan aku sudah pernah nyoba pakai quiver dan aku malah kram tanganku waktu mau ngambil. Itu orang yang bolak-balik ngomong ngejam mau ana omongan kram ngau kuwi. Waktu itu belum ngejim. Jarine ngenekmu kuat, strong. Kita sekarang gimana kalau kita bikin challenge sama Dani Cika, gimana kalau dia squat sama ngendong aku bisa apa enggak? Karena aku bisa squat sambil ngendong dia. Jadi dia harus sukakan cocot ya, menengok. Nah, kalau research untuk gear sendiri itu aku sudah trial error berbulan-bulan, nggak cuman berhari-hari, nggak cuman berminggu-minggu, tapi berbulan-bulan. Terus aku memutuskan untuk pakai vest yang nanti akan aku pakai itu juga pertimbangannya karena untuk trekking pole. Nah itu masalahnya adalah nggak ada drawback guys. Jadi nanti vestku itu harus bisa menampung segala pernak-pernikku yang totalnya hampir 2 kilo itu. Entah tak coba dulu bisa masuk apa enggak nih. Belum termasuk sama softless. Jadi BTR tuh memang nggak ada drawback, tapi ada titik support. Nah, yang support aku siapa? Harusnya siapa? Ya kan aku juga race. Harusnya siapa yang support aku? Kan juga race. Ya sing nyuruh kowe race ndak support aku siapa? Hah? Kowe kan iso ambil kategori. Kowe kan iso ambil kategori besok itu. Wong katamu aku mbok suruh nunggu garis finish pokoknya. Lah itu kan waktu garis finish. Lah ini kan waktu di tengah-tengah itu jalur. Siapa yang support aku harusnya, ha? Harusnya siapa? Harusnya Bojo tuh kan support gitu loh. Tapi dia mungkin udah finish sih karena dia 30. Dia mungkin udah finish pada waktu aku sampai di titik buat support itu WS Trunyan itu. Masalahnya adalah dia itu masih nanti meet and greet sama fanfans-nya dia, foto-foto dan segala macam. Terus nanti tebar pesona dulu ketemu sama kalian ini. Lebay banget. Terus nanti aku sudah memperkirakan di jalur bakal ada yang tanya, Mas Dani ikut berapa? Mas Dani di mana? Mas Dani udah finish apa belum? Matai. Bikin baju, jangan tanya Dani Cika gitu. Sudah pernah tak pikirkan. Saya enggak tahu Dani Cika di mana, ya. Terus apa lagi pertanyaan apa ya? Ya kita cari tempat deh, bongkar gear yang mbok siap ke. Sebelum itu ya, sebelum bongkar gear, kemarin terakhir race trail apa CTC kayaknya. CTC. Nah kira-kira mengukur dirimu waktu itu dan sekarang apakah ada improvement atau enggak? Yang jelas sih gue tambah langsing sih di ketika CTC. Bener gak sih? Yang jelas CTC sama BTR itu kan beda banget ya. CTC pantai, dimana tantangan tuh terberatnya adalah
karena dia di pantai jadi panas gitu loh. Sedangkan kalau BTR itu kan gunung, tantangannya elevasinya jadi beda. Kowe urung ngerasake pedahan pas panas. Sorry. Aku punya payung karbon seharga hampir 1 juta aja tak bawa. Kabut ijon payung karbon. Saya menengo, kowe nek rasa support aku menengo, rasa akan cocot. Mending aku topi koboi ngono. Enggak mau. Aku nanti enggak mau pakai topi, guys. Aku nanti mau berselayar aja. Seenteng-enteng itu payungmu kan tetap 200 graman tuh. Iya. Tapi kan sebenarnya itu bisa dibantu sama tim support ya, yang bisa bawain ke trunyan, yang habis itu nanti turun ke pedahan itu kan harusnya bisa dibantu sama tim support. Tapi karena tim supportnya tai kok Den, jadi ya wes lah, aku akan membawa dari start sampai finish gitu. Ya teman-teman, sebelum kita bedah barang-barang yang dibawa Ayu, ini aku mau ke mall dulu guys, karena besok tuh aku sama Ayu tuh terpisah. Nah sementara bagasi itu cuma dapat 10 kilo, kita punya koper kecil kan cuma 1 nih. Akhirnya ini kita ambil 1 lagi koper buat kita bawa di Back City Semarang guys. Nah ini dia guys, ambil dulu kopernya di sini. Nah teman-teman, nih karena Sapteraku diakuisisi sama Ayu. Itu Sapteraku. Punya aku itu. Itu punya aku. Oh iya, yang kecil ya, punya yang gede. Oke. Jadi ini mau ambil ini guys, Tule Chasm. Ini bisa masuk kabin dan kosongan beratnya 3,5 kilo. Cukup oke sih ini. Dan dia fleksibel. Terus materialnya ini beda sama Saptera, beda sama punya musuh. Ini lebih tahan air kayak ini. Dek punya aku gendut kayak P-Max. Nah cuman ini dia rodanya 1, 2. Oh iya 2, maksudnya bukan yang 4, tapi ada alasnya ini. Jadi modelnya kayak diangkat dikit terus ditarik gitu guys. Kompartemennya cukup oke. Tadi bisa buat apa? Yang di depan itu sini. Nah ini juga ada buat barang-barang tersembunyi yang nggak harus digembok, termasuk ini mungkin paspor gitu-gitu ya. Ya paspor di sini toh Ju. Paspor mau. Oh iya tuh. Mana ada paspor di ini bakal kita pakai buat ke Bali besok. Mantap. Oke teman-teman, kita udah sampai di TKP IDN Semarang. Nah ini mayoritas barang yang dipakai, terutama nutrisinya Ayu dan aparel ada di sini. Nggak bawa aparel. Oh nggak bawa aparel, gear berarti. Yaudah yuk langsung aja kita breakdown dari nutrisi terakhir berarti. Gear dulu so. Sik toh, tak ndelok mandatory sik toh. Sepatu ya nggak bawa. Nggak bawa. Sepatunya barusan ngambil kemarin di Shoes and Care. Terus sepatu gue bakal pakai apa? Aku pakai Fuji Speed Ungju. Nggak yang hijau. Nggak. Biar Terus nyentreng. Pertama-tama. Ya aku nggak bawa soft flash lagi. Bisa lah ya, soft flash itu sudah termasuk bagian dari vest lah ya. Soft flashku masih di rumah, mandatorinya itu minimal 1000 mili, jadi 1 liter. Atau biasanya buat bawa soft 2 flash. flash. Terus ini baru punya aku. Ini aku sudah sering pakai sih, cuman ini aku dapat lagi dari Duraking yang baru karena yang punya aku tuh sudah belel. Nggak deng, aku tuh yang hitam tuh punyanya yang prototype yang tak bawa ke Fuji itu cuman baru contoh. Jadi punya aku tuh ada nih yang putih yang sudah kotor banget itu. Okay. Terus nih lihat nih. Si Porayu. Tapi gue jadi konangan orang sis komburi, terus masih ada yang tanya, "Mas Daninya mana, Mbak? Mas Dani ikut berapa, Mbak? Mas Daninya udah finish belum, Mbak?" Terus kenapa kok gue pakai vest Duraking ini? Pertama, karena aku sudah terbiasa pakai ini, jadi aku sudah tahu letak-letak yang aku misalnya mau bawa apa-apa, aku tuh sudah tahu. Jadi biasanya ini kan soft flash di sini. Nah, GoPro di sini, handphone di sini, ya toh. Oke. Terus ini buat obat-obatanku yang darurat. Jadi kayak Katsuo, salt stick, terus ya bla 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 lah di sini, biar gampang ngambilin. Nah, terus ini ada peluit yang juga mandatory, whistle. Jel-jelan di mana jel-jelan? Ntar toh, salah satu toh, katanya seal terakhir. Kan waktu ditaruh di mana? Terus ini buat wadah uang sama tetes mata buat softland. Soalnya aku pakai softland guys. Tuh. Nah,
Untuk gel aku biasanya ada di kantong kiri. Sebelah sini ini gel. Wah, rawan jatuh nek mbok taruh situ. Sebelah sini. Kan ini dua ya. Ini enggak gabung loh ini. Ini biasanya juga obat-obatanku yang lain gitu. Ini pernah mbok pakai res mode gitu? Pernah. Tapi kan beberapa kali kowe bawa tuh jatuh tuh. Di mana namanya? Di Iki krusial, iki nek kowe tiba ambiar. Ya emang harusnya kan memang dibawa ke sama suamiku tuh. Bukan, lho kok piye kan iki udah mbok bawa dhewe. Iya, tapi kalau aku ngambil tuh biar ngambil itu buat gitu. belt ini Ju. Buat jaket ini sini nih. Enggak, jaket di sini karena aku jarang pakai. Sini. Loh, oh itu belum sing jahitan. Memang aku enggak minta jahitan soalnya biar dalam. Oke. Aku enggak mau karena nek sampai sini toh tuh nanti kurang aku tempatnya. Ya. Jadi aku sampai sini. Ini buat waterproof jaketku gitu. Masukin. Tapi ini nanti saya dilepas lebih kecil lagi sih. Tuh tak masukin di sini. Nanti gel juga yang tak taruh sini tuh juga paling beberapa tok Jo. Paling 3-4an tak taruh sini yang gampang biar gampang ngambil. Sisanya nanti tak masukin di sini sama di plastikin pakai ziplock gitu. Kenapa aku pakai ini lagi? Karena ini tuh buat tracking pole-nya gampang masukinnya. Jadi di sini tinggal dimasukin gitu. Sruk gitu. Aman. Next, ini belum tak tunjukin deh. Ini untuk waterproof, aku pakainya punya Nedao. Karena ini tuh dia waterproof atau jas hujan. Jadi kan salah satu. Jadi aku memutuskan bawa waterproof aja. Tuh. Ini waterproof dan guys. Yang kemarin tak bawa ketika Rinjani guys, tapi tidak terpakai. Nah, ini buat aku. Ini punya aku. Ini size S. For your info, siapa tahu ada yang tanya. Di aku agak kegedean, tapi kalau misalnya waterproof memang aku lebih suka waterproof tuh pakai di luar. Jadi vest dulu terus waterproof biar ndak harus apa namanya? Ribet-ribet gitu loh kalau mau nyopot masang. Next. Ini yang bawaan yang paling banyak guys sebenarnya. Ini obat-obatanku. Ini buat kalau perutnya kebanyakan gas. Iki kudu untuk nyebut merek ra toh karena iki kok dikira sponsor. Ini enggak sponsor ya guys. Enggak sponsor Baby Fever. Terus ini obat-obatan juga, obat-obatan. Nanti mbok potong itu obat itu. Enggak, aku bawa semua. Hah? Nih, Hansaplast. Pokoknya obat-obatan dulu tuh. Terus disuruh bawa kasa. Loh, udah tugel. Kasa apa nih? Kasa apa sih namanya? Antiseptik itulah. Itu masuk mandatory guys. Jadi aku harus bawa. Wah, kayak banget. Jadi, buat yang tanya ini dibawa semua ya, tak bawa semua. 60 guys. Mendingan aku bawa daripada kekurangan. Nah. Bentar, iki bojoku wis mulai den. Kok ki nggone akeh men to, Jon? Apa-apa to, Jon? Foldable cup. Nih, dari Koros X SLU. Terus foldable bowl. Sebenarnya aku punya yang lebih kotak gitu, cuman ndak ada gindil-gindilnya gini. Lah ini tuh tak bawa ada gindil-gindilnya karena nanti bakal tak taruh di sini. Nanti bakal tak taruh di rest beltku ini. Biar gampang kalau mau ngambil tuh tinggal cekluk enggak. Terus buat yang tanya, Mbak Ayu, beberapa tuh ada yang tanya Jo di thread toh. Mbak Ayu, aku tuh nyari foldable bowl tuh ndak ada. Ada nih yang buat anjing. Memang guys, lihat nih. Ini buat anjing atau kucing, memang buat jalan-jalan. Yang penting adalah food grade. Ra urusan memangan, sing penting mangan gendah ya toh, meh nggo asu, meh nggo kucing, preketek. Penting sangko mangan, oke? Terus, apalagi? Oh, ini sendok. Sendok juga. Sendok ini juga nanti tak masukin tak gindil-gindil kayak di rest beltku. Nah, khusus untuk BTR ini tuh mandatorinya adalah 2 headlamp yang harus dibawa dan 2 spare baterai. Jadi spare baterai buat yang ini dan spare baterai buat yang ini. Nah, dalalai iki spare baterai ini beda. Yang ini A3, yang ini A2. Jadi aku bawa nanti 2. Tapi ini tidak bawa semua ya. Nanti tak masukin ke ziplock juga. Terus apalagi nih? Yo on. Selanjutnya emergency blanket. Ini aku ambil di TKP. Emang TKP itu ada semua. Dah, itu aja. Terus ini nanti aku mau pakai slayer gitu. Untuk gel sendiri tuh aku bawa dari Univet sama dari Amo. Semuanya bisa dibeli di TKP.
Ini aku bawa berapa ya? Mungkin 10-an. Berapa tadi ya? Enggak, lebih. Terus aku juga bawa katsuo. Akeh banget, ini sisa dari kemarin. Terus katsuonya ada yang biru sama yang kuning. Tuh. Terus bawa salt stick juga. Ini sebenarnya aku karena punya, jadi aku tak bawa aja. Bojoku raine wis ra enak banget iki gonanmu akeh banget. Terus aku juga bawa ini permen Himalayan salt. Ini yang beliin bojoku, guys. Jadi dia itu support aku berupa permen dan gitu aja. Nggak ada support lainnya. Support mental juga nggak ada. Mentalku dijatuhkan. Nggak ada. Kan kita tak support tuh ya, tak kasih nasihat-nasihat. Alah nasihat tok ora marai finish, cuk. Terus apa lagi ya? Udah sih, cuman itu sih. Aku ngelihat dia bongkar-bongkar aja kepala aku pusing sendiri, bayangin beratnya kayak apa tuh tasnya tuh. Ini sekitar 1,8 kilo, sudah tak timbang tadi. Diminimize lagi cu, masih ada air loh nanti loh. Lah iya, memang. Itu makanya aku nurunin berat badanku 2 kilo biar bisa bawa ini 2 kilo. Hah? Makanya suami-suami itu harusnya tuh bawain istrinya support, bukan malah sibuk ngeres juga. Nggak mau gantian. Wong kowe kalau misalnya kowe res aja tak support, aku nggak support. Tot bojrot. Ya sini tak support ini. Semoga aman lancar sampai akhir. Pokoknya pesanku kalau nggak kuat melipir puk tenang aja. Kalau nggak kuat, aku sudah punya playlist lagu-lagu gereja pasti kuat. Loh ini ternyata ada ini cuy. Ya tambahan quiver. Tapi aku nggak butuh. Nggak mau ya saya tak pasang ya, aku nggak mau pakai quiver. So teman-teman, itulah perlengkapan dan persiapan Ayu menghadapi BTR 60K. Ada yang dia belum bawa tuh aparel yang mau dipakai, kayaknya bakal pakai Asics atas. Celanannya aku pasti asik. Jadi yang kayak apa sih, yang celana yang ngepres dulu kayak compression. Nah itu pakai Asics yang itu, yang buat trail. Jadi belakangnya sebenarnya ada buat apa? Ini loh, trekking pole juga. Cuman aku lebih nyaman trekking pole tak taruhnya di vest karena agak ke atas sini kan, enggak pasti sini gitu. Oke, sama yang dia pasti bawa cuman belum disebut tuh nanti hands free JT. Tahu JT yang apa? Aku pakai open pace lah. Oh, open pace soalnya bisa buat sampai 15 jam. Oke. Kan aku kan finishnya kan 17 jam. Jadi masih ya 2 jam sambil ngoceh-ngoceh dengerin aku dewe nggak apa-apa lah. Oke, so itulah persiapan dia. Kita doakan semoga lancar. Pokoknya kalau nggak lancar, kalau nggak berhasil ya nggak apa-apa. Kata-kata itu adalah doa. Oh iya. Pasti aku berhasil. Aku pasti bisa. Pasti finish. Bisa. Terus jangan lupa jamnya juga Coros Apex 4. Ini pasti baterainya udah aman lah, jadi nggak perlu buat charger segala macam. Oke, jadi teman-teman itu aja pertanyaan dan saran, langsung tulis komentar. Nanti biar aku colek Ayu buat jawab pertanyaan-pertanyaannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai ketemu di BTR. Bye bye.